Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan. Oke. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Saya mau bangkit berdiri. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami kembali belajar tatap muka di kelas ini. Kelas 9, di mana kalian akan belajar firman-Mu, hamba sebagai guru, sebagai pengajar terhadap pendidik SMP yang ke-20, mampukan hamba untuk menyampaikan materi-materi ini, sehingga semua peserta didik memahami belajar Tuhan, bahkan dengan mereka semakin kuat. Dan siswa-siswi yang tidak hadir, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dalam nama Yesus Kristus, kami baik belajar kami. Haleluya. Amin. Oke. Silakan duduk. Hitung keras. Siapa nama saudara ini? Yonagata. Berapa orang? Satu orang. Oke, baik, tidak apa-apa. Ada beritanya apa sakit atau bagaimana? Tidak masuk, berarti absen ya? Apa ya? Oke, baik. Ini siswa yang hadir ini berarti siswa yang semangat, siswa yang ingin bersukseskan masa depan. Ya, setuju? Setuju. Oke. Baik, hari ini anak-anak, kegiatan kita masih berkaitan dengan gereja. Materi pokoknya adalah gereja sebagai umat Allah yang baru. Gereja sebagai umat Allah yang baru. Oke. Saya mau tanya anak-anak sebelum Bapak lanjut pembelajaran, masih ingat nggak apa itu gereja? Siapa bisa jawab? Jawab. Kumpulan orang-orang percaya yang pergi keluar untuk memberitakan Injil. Ya, itu bahasa Yunani apa? Eknya yaitu Bahasa Yunaninya? bahasa Yunaninya eklesia. Eklesia. Oke. Eklesia terdiri di kata apa? Dari ek sama Leo. Leo. Ek artinya? Keluar. Hah? Leo memanggil. Iya, bagus. Gereja berasal dari bahasa Yunani yaitu eklesia. Eklesia dari kata ek dan kleo. Ek artinya keluar, kleo memanggil. Berarti eklesia adalah kumpulan orang-orang percaya yang dipanggil keluar untuk pergi memberitakan firman. Itulah gereja. Jadi gereja tidak berkaitan dengan tempat, tidak berkaitan dengan apa? Tidak berkaitan dengan bangunan. Ya, karena gereja itu adalah orangnya, kumpulan orang-orang percaya. Amin. Amin. Nah, kita mau lihat lagi Pak, saudara-saudara, anak-anak, pertumbuhan karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Ya, memang luar biasa kita lihat sekarang ini pertumbuhan gereja sebagai karya Allah. Para misionaris datang dari Eropa ke Indonesia memberitakan firman Allah sebagaimana amanat agung. Siapa tahu di sini apa isi amanat agung Tuhan Yesus? Yang tertulis dalam Matius 20 ayat 19 dan 20. Apa isinya? Matius 20 ayat 19 20. Karena itu sebelumnya. Karena itu pergilah. Sudah pergi. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah amanat agung Tuhan Yesus. Maka gereja harus menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Jika gereja tidak menjalankan amanat agung Tuhan Yesus, itu gereja yang bukan gereja, tidak ada visi.
Kalau gereja tidak ada visi, maka lama penamaan gereja itu menjadi hidup. Tidak ada kemajuan, tidak ada perkembangan. Yang mana eklesia. Eklesia artinya kumpulan orang-orang percaya yang dipanggil kedua. Dan gereja harus menjalankan amanat agung. Matius 28 ayat 11 dan 20. Ya? Oke? Nah, gereja terutama di Indonesia. Ya. Sekarang kan banyak gereja sekarang cepat bertumbuh gereja Indonesia. Sekalipun negara kita sulit membangun gereja. Itu sulit ya. Walaupun negara kita memang sudah terbentuk undang-undang dasar 45 dan dasar negara kita adalah apa dasar negara kita? Pancasila, sila pertama Indonesia, dan kita harus toleransi kepada semua agama. Setuju? Tapi kenyataannya memang masih susah perizinan bangun gereja. Ya, masih susah kan? Contoh, apa yang kamu dengar berita belakangan ini di kota Cilegon? Ayo, tidak boleh bangun gereja. Sampai-sampai siapa itu kadang-kadang? Siapa tuh? Yang terakhir kadang-kadang wali kota Cilegon. Oke lah, kita tidak usah ke situ ya. Ya, kita mensyukuri bagaimana karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Oke. Sekarang Bapak tanya, pertumbuhan gereja yang kamu lihat bagaimana? Apakah kira-kira itu hasil penginjilan atau hasil amanat agung atau bukan yang kamu lihat? Ayo. Tidak atau bukan? Loh? Coba sampai. Amanat agung. Ada yang lain? Yang kamu lihat sekarang ini pertumbuhan gereja itu apakah hasil amanat agung atau hasil penginjilan atau bukan? Bukan. Coba buka maskernya dulu. Silakan berdiri. Kenapa? Ya, jawab. Bona pasien Sitoa. Ya, kenapa? Karena kebanyakan jemaat-jemaat gereja makin bertambah karena bujukan. Karena bujuk seseorang bujuk suruh pindah gitu, supaya pindah gerejanya. Ya, memang iya. Kelihatannya begitu ya. Dibujuk, diiming-iming, dikasih sembako, itu memang ada. Jadi anak-anak memang betul yang membuat pertumbuhan gereja bukan manusia, tapi itu karya Roh Kudus. Namun ada juga gereja bertumbuh, berkembang, bertambah bukan karena penginjilan, bukan karena amanat agung, tapi karena penjujuran. Ya. Menurut kamu kira-kira itu benar atau salah? Salah. Kenapa salah? Ayo, siapa bisa jawab? Menurut kamu itu benar atau salah? Coba kamu lagi. Menurut kamu salah atau benar? Salah. Kenapa salah? Karena bukan menjalankan amanat agung, bukan karena eklesia, bukan karena penginjilan. Kalau kita sebenarnya yang kita kan dikatakan pergilah, jadikanlah, berarti kita harus pergi sesuai arti dari eklesia, ya kan? Nah, anak-anak, kita nanti akan buat drama bagaimana pertumbuhan gereja secara bukan hasil penginjilan. Ada gereja bertambah jemaahnya, tapi setelah survei itu bukan hasil penginjilan, itu bukan amanat agung.
Mungkin karena pertemanan, karena usaha bisnis, karena kekeluargaan, karena ada usaha-usaha lain. Dengan cara itu, ada jemaat atas gereja yang bertambah jemaat. Yo, sekarang kita akan saksikan, kita akan melakukan drama. Ya, saya mau maju 3 orang ke depan, 4. Boleh cewek 1, atau cewek 2, atau cowok semuanya boleh. Ya, kita akan menyaksikan suatu drama di mana ada seorang anak Tuhan, mungkin dia pengurus gereja atau mungkin dia jemaat biasa, tapi dia mencari jiwa, mencari orang-orang, mencari kota, bukan secara amanat agung, bukan secara penginjilan, tapi karena teman-teman, karena kawan lama, apakah bisnisnya ketemu, diajaklah supaya pindah gereja, sehingga gereja dia bertambah jemaat. Sekarang kita saksikan bagaimana dramanya. Ya, silakan. Halo bro, bro. Gila drama kan wis. Gimana kabar bro? Sehat. Wis kana sama. Tadi turun. Oh gitu. Lo? Ngapun terus sekali. Ini banget. Sama aja, Bang. Biasa. Main terus. Lo gereja di mana sekarang? Juga ini. Di mana gereja lo? Bagus enggak? Oh iya, udah lah pas. Ya benar. Ya. Lo gereja di mana? Jadi Gereja lo pakai kipas atau AC? pas. Kayak gereja gua dong, kayak AC. Iya, gimana gereja lu? Nggak salah, nggak ada kainnya. Panas. Udah kamar itu aja gereja. Oh, Ada beras punya. mau itu tuh. Betul juga. Nggak dulu. Ayolah. Tiga. Rumahnya di satu. Ada bisa. Ada beras nih. Gimana ya? Ya enak kita bisa beda. Enak tuh. Santai aja kali. Ayolah. Gimana kalau orang itu nggak ikut gas? Beda ayolah. Gas. Gantung. Perhatikan tadi, yang satu datang mau menemui teman-temannya, mungkin teman-teman waktu SMA atau teman waktu dulu kuliah, ketemu di satu kafe, diskusi ngobrol, hanya diajak ke gereja. Kenapa pindah? Karena yang mengajak itu dia bilang tadi apa? Di gereja dia ada apa? Ada AC, ya kan? Apalagi? Ada sembako, apalagi? Gula. Hah? Ada? Gas gula. Sembako gula sama saja sembako. Ada kafe, ada minum-minum kopi, ya. Nah itulah kebanyakan gereja. Zaman sekarang ini bertumbuh gereja bertambah jemaahnya bukan karena hasil penginjilan, bukan karena hasil amanat agung, tapi karena apa? Hasut. Nah, menurut kamu bagus nggak seperti itu? Bagus. Bagusnya apa? Di mana bagus? Apa ada dasar ayat Drama Tuhan? itu nanti ibaratkan orang-orang yang gereja itu dia pindah ke gereja yang dia mempengaruhi itu. Jadi ibaratkan kayak dia itu kayak serut gitu loh Pak, dilihat nanti. Oke, gini. Apakah ada ayat firman Tuhan yang suruh kita mencari jiwa seperti itu? Nggak ada kan? Berarti nggak bagus ya. Yang ada ayatnya kita disuruh apa? Mencari jiwa kepada orang yang belum mengenal Kristus. Itu. Oke. Jadi anak-anak banyak memang bertumbuh gereja itu ada karena hasil penginjilan. Kita nggak boleh menjustis, nggak boleh menghakimi ya.
Banyak gereja juga bertumbuh karena penginjilan, karena pengajaran, banyak, karena mujizat, karena kesembuhan ilahi ya, banyak. Tapi jangan sekali-kali kita mencari jiwa dengan cara bujuk-bujuk, dikasih iming-iming, itu nggak bagus, ya, nggak bagus. Tapi kita pergi memberitakan firman, sehingga orang itu terbuka hatinya dan dia mau menerima Kristus. Ya, mau menerima Kristus. Itu yang benar. Bukan karena di gereja itu ada artis, bukan karena gereja itu ada AC, bukan karena gereja itu ada sembako dibagi-bagi, bukan. Ya, paham anak-anak? Paham. Jadi, apa saya bilang? Lihat misionaris datang zaman dahulu ke Indonesia. Misionaris datang ke Indonesia tidak pakai tidak. Mereka tulus menyampaikan firman Tuhan. Ya toh? Ya. Tulus. Tapi mereka memakai budaya. Budaya. Contoh, siapa misionaris yang datang ke Tanah Batak? Siapa namanya? Nomense. Dia menjangkau suku Batak. Dengan pakai apa? Dengan pakai apa? Dengan memakai dia mempelajari budaya Batak. Maka orang-orang Batak bisa dijangkau dia. Itu memang kita harus ada strategi penginjilan, ya, harus ada strategi penginjilan. Dan anak-anak, jadi gereja bertumbuh karena apa tadi? Karya Allah bertumbuh gereja karena apa tadi? Yang paling utama, amanat agung. Apalagi karena misi penginjilan. Itu yang benar ya. Bukan karena tujuannya bawa sembako, tawarin apalagi pendidikan gratis, ya kan? Kalau kamu ibadah desa ya sekolah gratis, anak-anak sekolah gratis, itu kita coba dengan cara kampanye. Diri saya, nanti semua rakyat di sini sekolah gratis, itu cara kampanye. Ini dia kalau itu memang kita tetap membaca firman, menjangkau orang-orang, tapi bukan begitu cara. Ya, oke. Sepertinya waktu kita mau habis ya. Ini sudah sekian. Karya Allah dalam pertumbuhan gereja dalam bertumbuh di Indonesia. Kalau kita lihat, tapi itu semua karena misi, karena doa, karena amanat agung Tuhan Yesus, karena penginjilan. Itu yang benar, itu yang harus kita harus pelihara. Bukan menjadi cara dunia. Baik, kita berdiri, semua berdiri. Lalu poinnya, kau hiasi kehidupanku. Ya, siap ya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rencanakan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik.
kasih Tuhan, kami sudah selesai belajar hari ini, di mana kami sudah memahami bagaimana pertemuan gereja. Karya Allah yang luar biasa memberikan pertemuan gereja di Indonesia melalui penginjilan amanat agung yang Tuhan berikan kepada rasul-rasul, kepada nabi-nabi, dan kepada kami orang percaya tokoh gereja. Sehingga kami lihat Tuhan negara kami Indonesia mengalami pertumbuhan gereja. Dan Tuhan sebentar lagi anak ini akan pulang ke rumah masing-masing serta pulang mereka, tiba mereka di rumah dalam kondisi baik. Dan besok ketemu lagi Tuhan Yesus Kristus memberkati kesehatan seluruh murid-murid Tuhan. Terpujikan Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Kami akhiri pertemuan ini. Haleluya. Amin.